Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiyartini, guru BK di SMA Negeri 1 Cihaurubeti, akan menyampaikan video IKI pemecahan masalah bimbingan dan konseling bidang bimbingan belajar yang saya pilih di bulan Oktober tahun 2022, yaitu tentang prokrastinasi. Deskripsi permasalahan. Peserta didik dengan perilaku prokrastinasi yaitu kecenderungan seorang individu untuk menunda-nunda dalam memulai atau menyelesaikan tugas pekerjaan secara menyeluruh dan melakukan kegiatan lain yang tidak berguna, sehingga pengerjaan tugas jadi terhambat atau tidak menyelesaikannya secara tepat waktu. Meski dianggap normal bagi seseorang sampai batas tertentu, namun hal ini dapat menjadi masalah jika melewati ambang batas normal. Prokrastinasi kronis bisa jadi tanda-tanda gangguan psikologis terpendam. Prokrastinasi dapat mengakibatkan stres, rasa bersalah dan kritis, kehilangan produktivitas pribadi, penolakan sosial untuk tidak memenuhi tanggung jawab atau komitmen. Dan perasaan ini jika digabungkan dapat mendorong prokrastinasi berlebihan. Latar belakang masalah. Prinsip kesenangan adalah salah satu hal yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi. Konseli lebih suka menghindari emosi negatif dengan menunda-nunda tugas yang dapat membuat dia stres. Ketika tenggat waktu untuk target tugas semakin dekat, dia menjadi lebih stres, dan dengan demikian dia memutuskan untuk menundanya lagi untuk menghindari stres tersebut. Prinsip kesenangan itu muncul pada atau dalam mindset negatif seperti kalau bisa dikerjakan nanti, kenapa harus dikerjakan sekarang? Lalu pikiran tentang tidak apa-apa tidak dikerjakan sekarang karena sedang tidak mood atau tidak ada inspirasi, lain kali sajalah. Padahal di hari berikutnya mood atau inspirasi itu tetap tidak muncul. Lalu prinsip kesenangan lain juga muncul dalam mindset bahwa segala sesuatu yang serba instan itu pasti baik. Nah, mindset yang lain yang dimunculkan sebagai prinsip kesenangan itu bahwa mengerjakan sesuatu saat mepet deadline selalu bisa memunculkan ide cemerlang, atau mereka menganggap jika mengerjakan tugas di saat mepet maka hasil kerjanya akan lebih bagus gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, malah lebih sering kepanikan yang muncul. Alternatif solusi yang saya rancang, pertama, konseling individual untuk menggali akar permasalahan yang sesungguhnya, dan konseli dapat memahami akibat buruk baginya dari perilaku prokrastinasi, serta dapat mengambil keputusan terbaik bagi pengentasan masalahnya. Kedua, melatih konseli untuk menerapkan manajemen waktu dan mengubah mindset yang merugikan dia menjadi mindset yang positif. Manajemen waktu adalah suatu kemampuan seorang individu
mengenai perencanaan tindakan yang dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara manajemen waktu dengan kebiasaan prokrastinasi. Semakin tinggi kemampuan manajemen waktu seseorang, maka semakin rendah kecenderungan prokrastinasi mengerjakan tugas. Solusi yang ketiga, bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk memperhatikan perbedaan individual dalam memberikan tugas individu peserta didiknya. Hasil pemecahan masalah. Kesatu, dari literatur yang saya baca, ternyata latar belakang masalah prokrastinasi sangat beragam. Tidak sesederhana yang saya kira. Bahkan bisa berakar dari faktor fisik atau psikis, serta lingkungan pola asuh di mana konseli merasa tertekan oleh tuntutan lingkungan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagai guru BK, saya berdiskusi dengan konseli tentang dampak buruk dari perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda pengerjaan tugas dari guru, sambil mengamati perubahan pengetahuan dan sikap konseli, serta menjajaki rencana konseli setelah proses diskusi berlangsung. Konseli menunjukkan perubahan pengetahuan, sikap yang lebih baik setelah diskusi berlangsung. Ada perubahan mindset dari yang negatif menjadi positif. Dan konseli termotivasi untuk menerapkan manajemen waktu dengan cara membuat jadwal belajar sehari-hari. Kedua, kolaborasi dengan guru mata pelajaran menghasilkan kesepahaman bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri dalam cara penyelesaian tugasnya. Sepanjang dalam batas tertentu, guru dapat memberikan toleransi agar peserta didik menyelesaikan tugasnya sesuai kapasitasnya dan tetap memberi pemahaman pada siswa tentang tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Sumber rujukan pemecahan masalah. 1. Wikipedia. Yang kedua, blog 1% dengan judul Cara Menghilangkan Kebiasaan Menunda-nunda atau Prokrastinasi. Lalu yang ketiga dari blog kampuspsikologi.com dengan judul Prokrastinasi dan Cara Mengatasinya. Lalu yang keempat dari kanal YouTube BK Sahabat Seru Wiwik Suryanti dengan judul Prokrastinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari video IKI pemecahan masalah bimbingan dan konseling bidang bimbingan belajar dengan masalah prokrastinasi yang saya lakukan di bulan Oktober tahun 2022. Semoga bermanfaat adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.